Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita belajar di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran pertama. Marilah anak-anak, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, dengan melihat gambar, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang ketiga, dengan melihat animasi, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Anak-anak, masihkah ingat kalian di pembelajaran sebelumnya tentang keberagaman adat istiadat? Iya anak-anak, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Selain itu, setiap daerah juga mempunyai keberagaman cerita daerahnya masing-masing. Coba perhatikan, anak ini sedang mendengarkan dengan telinga tentang cerita yang diperdengarkan oleh orang tuanya atau oleh mbahnya. Pernahkah kalian menyimak? Menyimak merupakan kegiatan mendengarkan dan mengolah informasi yang melibatkan alat indera. Alat indera yang dipergunakan adalah telinga kita. Untuk kita menyimak, mendapatkan informasi dengan baik, kita punya tips atau triknya. Yang pertama adalah kita memfokuskan perhatian, sehingga kita tahu apa saja yang ada di cerita tersebut. Yang kedua adalah mencatat hal-hal yang penting. Tidak hanya cerita saja yang kalian simak, kadang kalian juga menyimak berita di televisi. Dari cerita atau berita yang di televisi, kita bisa mengambil hal-hal yang penting dari cerita tersebut atau berita tersebut dengan cara mencatatnya. Untuk itu, kali ini Bu Guru akan membacakan cerita. Anak-anak, marilah kita simak cerita yang Bu Guru bacakan. Judulnya Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun di kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Oke anak-anak, Bu Guru bacakan satu kali lagi satu paragraf, nggih. Kalian fokus dan catat hal-hal yang pentingnya. Judulnya Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur,
bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Setelah kalian fokus, kalian dapat menangkap inti dari cerita tersebut. Apa saja sih kalimat yang ada di paragraf yang Bu Guru bacakan? Coba kalian amati. Dari kalimat 1, 2, 3 sampai kalimat 6, di manakah gagasan pokok tersebut berada? Gagasan pokok adalah inti dari paragraf atau permasalahan yang dibahas dalam paragraf. Permasalahannya apakah kota Jakarta berulang tahun, ataukah Maksalmah yang menerima banyak pesanan, ataukah Maksalmah pembuat dodol, atau kota Jakarta yang mengadakan festival Betawi, atau makanan Betawi, atau kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi. Intinya apa coba anak-anak? Iya, intinya ini membahas apa saja yang dipersiapkan ketika akan menyambut ulang tahun Jakarta. Berarti kalimatnya berada di mana? Ia berada di kalimat nomor 1. Kalimat yang berdiri sendiri ketika diceritakan ulang tahun Jakarta. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Itu pokok permasalahannya atau inti paragrafnya. Sedangkan kalimat 2 sampai 6 memperjelas kalimat pertama dengan apa saja ketika ulang tahun. Kalau ulang tahun berarti ada Maksalmah yang banyak pesanannya, Maksalmah yang membuat dodol. Ketika ulang tahun itu ada festival Betawinya. Di festival Betawi itu ada kerak telur dan bir peletok serta dodol Betawi. Itu memperjelas kalimat kota Jakarta akan berulang tahun. Jadi anak-anak, gagasan pokok paragraf tersebut adalah sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan kalimat nomor 2 sampai nomor 6 disebut gagasan pendukung atau menjadi gagasan penjelas. Oke anak-anak, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf yang dibaca secara lisan, intinya kalian harus yang pertama fokus, yang kedua adalah mencatat hal-hal penting dari paragraf tersebut. Ini ada Siti ya anak-anak, kalian amati. Siti, aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragam makanan khas negeri kita? Oke, ini ada Siti yang suka sekali dengan nasi uduk. Kalian juga suka ya nasi uduk yang gurih dengan taburan bawang goreng. Merupakan nasi khas dari Betawi atau Jakarta. Apakah hanya Jakarta saja yang mempunyai makanan tradisional? Tidak ya anak-anak. Banyak sekali makanan khas daerah atau makanan tradisional di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan khasnya. Yang pertama ini ada namanya sega jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesia adalah makanan nasi sega jamblang atau nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya. Adalah makanan khas dari Cirebon atau Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari daerah di sebelah barat kota Cirebon.
Sejarah nasi jamblang ini adalah nasi yang dulunya diperuntukkan bagi pekerja paksa pada zaman Belanda yang sedang membangun jalan raya Daendels, yaitu jalan dari Anyer ke Penarukan yang melewati Kabupaten Cirebon. Sega jamblang ini biasanya dibungkus dengan daun jati, mengingat bila dibungkus dengan daun pisang kurang tahan lama. Sedangkan jika dibungkus dengan daun jati bisa tahan lama dan nasinya juga terasa pulen karena daun jati memiliki pori-pori yang dapat membantu nasi tetap terjaga kualitasnya meskipun disimpan dengan waktu yang lama. Yang kedua, Bu Guru tampilkan ini ada namanya nasi pecel. Nasi pecel adalah nasi sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Pecel merupakan makanan yang terdiri dari sayur yang direbus dengan lauk yang dihidangkan di atas alas dengan berbeda-beda sesuai dengan kota asalnya. Misalnya dengan piring lidi yang disebut ingke, atau dengan pincuk, atau dengan tampah bambu. Isiannya biasanya kacang panjang, toge, mentimun, daun singkong, daun kemangi yang disiram dengan bumbu kacang. Di daerah kita juga ada nasi pecel ya. Makanan khas dari daerah lain ini ada lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Lontong sayur biasanya juga dijadikan sebagai sajian khas di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lontong sayur adalah hasil dari perpaduan budaya masyarakat Betawi dan masyarakat Tionghoa. Tak heran ya anak-anak, selain lontong sayur khas Betawi, ada juga lontong sayur cap gomeh yang seringkali tersaji saat hari raya Imlek, ataupun lontong sayur Medan. Yang keempat adalah nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Tampilan nasi kerawu ini cirinya adalah nasinya yang pulen, disajikan dengan daun pisang. Lauknya adalah sayatan daging sapi, semur daging, jeroan sapi, sambal petis, dan serunding. Menurut info dari masyarakat setempat, nasi kerawu sebenarnya merupakan makanan yang berasal dari Madura, atau para pendatang dari Madura membawa nasi kerawu dan kemudian mencobanya berjualan di Gresik. Dengan citra rasa yang khas, nasi kerawu menjadi sangat terkenal di Gresik dan menjadi salah satu makanan Gresik. Yang keempat ada namanya nasi gudeg atau sega gudeg. Ini merupakan makanan khas favorit di Yogyakarta. Nasi gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santal kental atau nama lainnya adalah areh, dan ayam kampung, telur pindang, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Adapun kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita harus memiliki sikap menghargai makanan khas daerah atau makanan tradisional. Yang pertama yang dapat kalian lakukan adalah memperkenalkan makanan tradisional ke generasi penerus agar mereka mencintai makanan tersebut. Yang kedua,
Belajar memasak makanan daerah agar kita dapat melestarikannya. Yang ketiga, ikut memeriahkan acara kampung kuliner daerah atau festival jajanan daerah. Bisa kita sebagai penjual ataupun kita memeriahkannya sebagai pembeli. Anak-anak, di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar, apalagi kalau penjual makanannya berada di sebelah rumah kita yang berdekatan dengan tembok. Suaranya akan nyaring sekali terdengar di telinga. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita lakukan percobaan atau melihat percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ini gambarnya seperti ini, ataupun kalian dapat melihatnya di buku paket halaman 135. Untuk itu, anak-anak memperjelas kalian percobaan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Marilah kita simak dan amati video percobaan berikut ini. Percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa bunyi dipantulkan dan diserap, atau bunyi mengalami pemantulan dan penyerapan. Perlengkapan yang dibutuhkan: 1. 2 tumpukan buku, piring logam atau seng, piring porselen atau kaca, busa, jam atau arloji, 2 tabung kertas, dan 1 lagi papan kayu. Cara kerja percobaan: 1. Susun tumpukan buku sama tinggi dan rata. 2. Susun tabung kertas miring di atas tumpukan buku. 3. Cek detak arloji. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? 4. Masukkan arloji di salah satu tabung kertas. Langkah yang kelima, pasang papan kayu di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi tabung kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah yang keenam, letakkan piring logam di pertemuan kedua tabung kertas. Dengarkan pada salah satu sisi kertas. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Langkah ketujuh, ganti piring logam dengan piring porselen atau piring kaca. Dengarkan kembali apakah ada detak arloji di salah satu tabung yang lain. Ganti piring porselen dengan busa. Coba dengarkan lagi di salah satu ujung tabung. Apakah kamu mendengarkan detak arloji? Hasil percobaan. Ketika arloji didengarkan langsung di telinga, akan terdengar bunyi arloji yang kencang. Pada bahan pertama, yaitu kayu, ketika didengarkan di salah satu ujung tabung kertas, ternyata detak jam masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring seng, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring porselen atau kaca, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan busa, detak arloji terdengar sangat lemah. Kesimpulan percobaan. Bunyi yang dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat padat yang kerapatannya tinggi, yaitu di sini papan kayu, piring seng, dan piring porselen.
Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi dari detak jam, detak arloji, hanya sedikit yang terpantulkan. Ini berarti ada bunyi yang terserap ke dalam busa. Maka terbukti bahwa bunyi itu mengalami pemantulan dan penyerapan. Anak-anak, dari video animasi tersebut kita tahu ternyata bunyi dapat merambat dan bunyi pun dapat dipantulkan. Bunyi dapat merambat melalui media benda gas, cair, dan padat. Sedangkan bunyi pantul adalah bunyi yang terdengar kembali kepada sumber bunyi berasal atau bunyi yang berbalik arah kembali kepada sumber bunyinya. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras dan licin. Contohnya kaca, tembok, seng, dan logam. Bunyi dimanfaatkan untuk 1. Mengukur kedalaman laut. Bagaimana menghitung jarak kedalaman lautan? Tentunya tidak harus mengukurnya dengan meteran ya. Gelombang ultrasonik atau gelombang bunyi digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi ini mengenai penghalang atau dasar laut, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Perhitungan jarak kedalaman laut dapat dilakukan dengan menggunakan data waktu dan cepat rambat bunyi di air laut. Yang kedua, itu bisa mencari kapal atau pesawat yang tenggelam. Caranya sama. Yang ketiga adalah melihat perkembangan janin dalam kandungan atau USG. Prinsipnya sama ya dengan bunyi yang dipantulkan. Yang keempat adalah melihat keberadaan keretakan pada pesawat terbang. Tak hanya bunyi yang dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap anak-anak atau tidak dapat dipantulkan jika mengenai benda yang lunak. Contohnya, karpet, busa, wol, kapas, kain, dan kertas. Benda tersebut namanya benda peredam. Sering dijumpai pada gedung bioskop, studio rekaman, gedung pertemuan. Benda tersebut dimanfaatkan untuk menahan bunyi keluar dari ruangan sehingga tidak ada kebocoran bunyi. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Yang kedua adalah keragaman makanan khas daerah. Yang ketiga adalah percobaan memantulan dan penyerapan bunyi. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.